Nama Elma Tiana mulai populer sekitar tahun 1994 ketika iklan sebuah produk vitamin suplemen yang dibintanginya ditayangkan di sejumlah TV swasta. Demikian populernya wajah Elma saat itu hingga beberapa produsen sinetron berebut mengontraknya. Namun sukses yang diraih Elma tidak begitu saja datang dari langit. Sejak kecil ia sudah hidup berpisah dari orang tuanya dan menumpang di rumah salah satu tantenya. Pas saya tanya, "Kenapa sih, Ma, kita kok harus dipisahin sih?" Gitu. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Sambil menunggu datangnya beduk maghrib, beberapa saat lagi saya akan mengajak Anda menyimak berbagai informasi menarik seputar kehidupan selebriti selama 30 menit ke depan. Dan berikut sejumlah topik menarik yang telah dipersiapkan tim Cek dari Cek sore ini. Dai kondang Toto Tasmara kian laris diundang ke berbagai ceramah di bulan Ramadan ini hingga hampir-hampir tidak punya waktu lagi untuk keluarganya. Meski begitu, Dai yang pernah di penjara ini dapat mempertahankan kesakinahan rumah tangganya sampai sekarang. Sebelum mengecap kebahagiaan seperti sekarang, kehidupan artis Elma Tiana pernah demikian menderita dan serba kekurangan. Namun pengalaman pahit itu justru membuatnya lebih dekat dengan Tuhan. Bulan puasa tahun ini ternyata ujian terberat bagi Bagito dan Patrio Group. Dua grup lawak papan atas ini dikabarkan terancam bubar. Pemirsa, Toto Tasmara termasuk salah satu dai terkenal di tanah air ini. Tetapi diakui oleh Toto, dengan predikat dai-nya itu ia menjadi ukuran nilai bagi masyarakat. Sehingga tidak mudah bagi Toto dan istrinya Tati Sri Gunarti dalam membina rumah tangga. Namun sejak menikah tahun 1972, Toto berhasil melewati berbagai kerikil dalam rumah tangganya dengan kiat menanamkan nilai-nilai agama bagi anggota keluarganya. Untuk mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga dai yang satu ini, kita simak kisah cinta mereka. Kisah perjalanan cinta Toto Tasmara dan Tati Sri Gunarti mungkin termasuk satu dari sedikit cerita cinta yang unik. Mereka tak pernah mengenal istilah pacaran, apalagi cinta pada pandangan pertama. Berbekal tekad, keyakinan, dan niat baik, mereka akhirnya menikah pada tanggal 9 September 1972 dalam sebuah upacara yang sangat sederhana. Saya lagi mahasiswa, kemudian jadi senior kan di mahasiswa. Ini bekas pacar saya ini ikut mapram, istilahnya posma ya. Ikut di posma. Rupanya dia tertarik sama saya, bukan saya tertarik. Jadi setiap saya ke sana pingsan. Saya ke sana pingsan. Jadi sampai teman-teman bilang, "Toh, itu katanya tuh yang satu tuh calon mahasiswa, setiap ketemu kamu pingsan." Wah, ini jangan-jangan ada apa-apanya kan gitu. Ternyata memang ada apa-apanya, minta diperhatiin oleh saya. Saya suatu saat pulang dari Amerika, datang dan juga kenalan ya. Waktu itu nggak ada ikatan pacaran, nggak ada apa, biasa saja. Ya 2-3 kali pertemuan saya datang ke rumahnya. Ini orang tuanya nih, tiba-tiba saja, "Kamu sungguh-sungguh nggak sama anak saya?" Loh, emang ada apa? Saya bilang. Kalau memang sungguh-sungguh bagaimana? Ya saya bilang, "Bu, sungguh-sungguh," saya bilang gitu kan. Nggak sempat lagi bahwa saya nih pacaran dan sebagainya, kami bersungguh-sungguh, makanya saya datang ke sini. Akhirnya diminta, "Ya kalau gitu berani nggak melamar?" Wah, saya ini orang yang tidak pernah takut dengan tantangan, "Kenapa enggak?" saya bilang. Padahal saya nggak punya uang gitu. Akhirnya saya lamar, besoknya habis ngomong melamar tuh bingung. Uang nggak punya, kuliah masih kuliah, gimana gitu. Tapi ya bismillah saja. Bahkan pakaian pengantinnya masih pakai blue jean. Pakai blue jean, pakai oblong kan gitu, sampai ya disebut pernikahan yang paling asyik gitu, unik gitu loh. Namun aktivitas Toto Tasmara yang sangat dekat dengan agama, sosial, dan budaya membuat perjalanan rumah tangga mereka sempat menghadapi sejumlah benturan. Bahkan saat Tati sedang mengandung anak pertama mereka, Toto tiba-tiba ditangkap oleh aparat keamanan dan dijebloskan ke dalam penjara. Suasana rumah lagi susah, apalagi saya itu waktu kerja juga menjadi salesman ya. Terus ditahan lagi kan. Tapi karena waktu itu saya sebagai pemuda masjid, pendakwah muda, ya kalau sekarang mah mungkin saya agimnya lah gitu, idola para remaja di Bandung selama itu kan. Nah jadi tapi ditahan. Nah, dulu tuh enaknya gitu, kalau ngetop sedikit ditahan kan itu.
Nah, selama saya di tahanan itu, dia bisa ngatur dirinya gitu, bisa menjaga diri, bahkan bisa menyekolahkan anak dengan baik, dan itu yang mengharukan saya begitu. Profesi sebagai dai memang seringkali dilematis. Di satu pihak, masyarakat menuntut keluarga dai haruslah sakinah dan patut dijadikan tauladan. Para ulama atau para ustadz itu memegang amanah yang sangat berat. Kalau salah satu keluarganya atau misalnya ulamanya itu sendiri menyimpang dari tatanan moral etika masyarakat, tentunya yang dilihat bukan ulamanya tapi agamanya. Oh, gimana tuh Islam? Akhirnya kan gimana tuh Islam? Sebab itulah menjadi ustadz, menjadi mubalik, menjadi ulama harus menampilkan diri secara total menjadi muslim yang uswatun hasanah, menjadi seorang muslim yang memberikan contoh yang baik. Tapi bagaimana sesungguhnya pengertian keluarga sakinah menurut mereka? Rumah tangga yang sakinah itu apabila kita bisa begitu masuk pintu rumah, semua yang di luar rumah tuh udah usah ikut gitu. Itu salah satu resep saya keluarga sakinah. Saya sudah ada komitmen, jangan diganggu kalau saya lagi ada urusan kerja di rumah misalnya. Karena pekerjaan di kantor juga kan kadang-kadang kebawa ke rumah. Nah, biasanya seluruh keluarga sudah tahu tuh. Pemirsa, kehidupan Elma Tiana tak ubahnya serangkaian kisah sinetron yang ia pernah bintangi. Sebagai anak seorang penari malam, kehidupan Elma benar-benar penuh liku. Tetapi kini semuanya telah berlalu, ia telah meraih sukses dan kemapanan materi sebagai seorang artis. Kecuali itu, kebahagiaan Elma juga telah dilengkapi dengan keadaan rumah tangganya dengan Fari Indarto yang cukup harmonis. Untuk mensyukuri segala nikmat hidup yang pernah ia peroleh, Elma kini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nama Elma Tiana mulai populer sekitar tahun 1994 ketika iklan sebuah produk vitamin suplemen yang dibintanginya ditayangkan di sejumlah TV swasta. Demikian populernya wajah Elma saat itu hingga beberapa produsen sinetron berebut mengontraknya. Namun sukses yang diraih Elma tidak begitu saja datang dari langit. Sejak kecil ia sudah hidup berpisah dari orang tuanya dan menumpang di rumah salah satu tantenya. Pas saya tanya, kenapa sih Ma kita kok harus dipisahin sih gitu. Ya karena hidup mama tuh nggak ini gitu, buat mama sendiri aja mama masih susah gitu kan. Aku pikir kenapa sih toh kita nggak bakalan nyusahin deh. Aku datang kan ke rumah nyokap. Udah mah itu adik saya Nanda sama kakak saya Rensi, udah deh kita kumpulin aja gitu, kita tinggal sama-sama aja. Tapi gimana mama kan begini gitu kan. Ya udah nanti kita mau bantuin mama deh cari duit gitu kan. Ya udah akhirnya semuanya ngumpul tuh, semua adik-adik saya, kakak saya gitu. Ya udah ini udah kumpul semua, tapi mama harap tuh kalian tuh bisa ngebantu gitu, bisa ngebantu inilah hidup mama yang sebenarnya begini gitu. Ya udah akhirnya aku mikir, aduh aku ngapain nih, aku kan nggak bisa apa-apa gitu. Kalau kalau kakakku mendingan, dia masih bisa nyanyi gitu kan, dia tuh nyanyi waktu itu di klub-klub malam gitulah, dan suka di Ancol juga, terus di tempat-tempat hiburan gitu dia nyanyi. Dia masih bisa bantu. Aku bingung, aku kalian ini apa, sebenarnya adekku masih kecil. Ya udah, aku kayaknya bisa cuma foto-foto doang deh gitu. Nah, berawalnya tuh aku sebagai memang foto model. Elma adalah putri kandung dari Wati Siregar, penari ular yang cukup berjaya di masanya. Bagi sebagian masyarakat, profesi itu dianggap sebagai sebuah profesi yang sangat negatif. Namun Elma tampaknya tak terlalu peduli. Saya melihat itu adalah sebuah jeripaya orang tua untuk memperjuangkan hidup. Selagi orang tua saya tidak melakukan hal yang negatif, memang dia melakukannya di klub-klub malam ya, di mana semua orang tuh klub malam sekarang sama dulu kan beda sekali gitu kan. Kalau dulu orang ke klub malam mencari hiburan gitu dengan berbagai atribut segala macam. Kalau sekarang kan klub-klub malam tuh udah tripping semuanya, udah beda sama orang dulu gitu ya. Orang saya juga pernah bantuin ibu saya nari ya. Tapi kan dulu kan kita punya grup ya, Pasadena namanya. Jadi itu biasanya tuh tiga tarian dance yang yang kayak istilahnya kayak suara Mardika gitu kan, itu bagian saya. Tapi kalau bagian kayak misalnya pas nari-nari ularnya itu ibu saya gitu. Jadi saya ibu dan anak istilahnya ya, saya dan kakak saya
dan ibu saya gitu. Jadi ibu saya yang nari ular gitu, saya yang nari dance-nya yang wah yang hore-hore, tim hore gitu kan. Nah saya pernah suatu waktu lagi lagi nari gitu, saya lihat aduh kayaknya orang kenal gitu. Terus